jamaah Masjid Salahuddin, yaitu berupa nikmat iman, nikmat usia dan kesehatan, hingga kita masih bisa meringankan langkah kaki kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat asar sebagaimana yang difardukan bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Suatu iman yang patut kita syukuri senantiasa bagi kita dengan sama-sama kita bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, karena memang takwa inilah yang nanti akan menjadi kunci surga, dan takwa inilah kunci bagi kita satu-satunya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di Masjid Salahuddin ini termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi. Beliau baginda Rasulullah SAW yang syafaatnya kita harapkan di akhir kelak. Beliau manusia terbaik sepanjang zaman. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu mengatakan bagi kita, apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang tadi kita ingin disebut sebagai muslim yang bertakwa, maka tidak ada kata lain selain kita senantiasa membersamai hari-hari kita dengan Al-Quran dan hadis. Inilah petunjuk bagi kita supaya kita bisa menjadi muslim yang bertakwa, yaitu muslim yang senantiasa berada di jalan ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita bacakan setiap hari kurang lebih 17 kali sehari semalam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kali tadi sebagaimana dikatakan oleh MC, kita bertemu di sini. Alhamdulillah, ini juga sesuatu yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya, silahkan dibuka hijabnya, ya, Bapak, karena kita kajian. Ya, sesuatu yang tak pernah direncanakan. Jadi adapun pertemuan kita di sore ini, saya yakin merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di dalam kitabnya. Ya, jadi terima kasih pada Ahlul Bait Sohibur Rahman yang telah mengundang. Mudah-mudahan seluruh kegiatan ini, termasuk seluruh para penyelenggara dari majelis ilmu ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesungguhan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita juga tetap untuk terus belajar sebagai kewajiban yang dilakukan bagi seorang muslim sampai Allah memanggil kita waktunya untuk pulang. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini tidak menjadi pertemuan yang terakhir, tetapi juga merupakan pertemuan yang pertama, dan juga seterusnya pertemuan ini juga akan berlanjut sampai ketika Allah memanggil kita kembali ke kampung halaman yang apa di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih berjumpa. Jadi perjumpaan itu tidak sampai di sini. Alangkah tidak enaknya, alangkah tidak bahagianya kalau ternyata nanti kawan-kawan kita yang dulu pernah sholat bersama kita di dunia, tetapi begitu kita cari istananya di surga tidak ada. Makanya pertemuan ini kita harapkan juga sampai pertemuan yang tidak hanya di dunia, tetapi juga pertemuan sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mungkin karena baru pertama, tadi sedikit sudah disampaikan oleh MC bahwa nama saya adalah mertua dari Munte, ya, marganya dari Munte, namanya mertua, ya, bahasa daerah. Kalau artinya mungkin kalau di orang Jawa mungkin sama kayak sugeng, artinya itu beruntung. Kalau kata orang Indonesia, Melayu butuah, ya, membawa keberuntungan. Ya begitulah orang tua memberikan nama itu. Yang marga dari Munte, alhamdulillah, Allah kasih kesempatan, Allah kasih nikmat, saya pernah ngantri
7 tahun di pondok pesantren Mustofawiyah. Nah, dulu masih Tapanuli Selatan dan sekarang sudah dari Mandiri Natal. Orang sekarang menyebutnya pesantren Purba Baru. Alhamdulillah selesai 7 tahun, kemudian lanjut mengambil S1 dan alhamdulillah sekarang aktivitasnya adalah sebagai pengajar. Kalau aktivitas pertama sebenarnya ini dakwah. Ya, kalau mengajar itu hanya aktivitas kedua. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdakwah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sebuah umat di antara kamu yang mereka itu tugasnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi siapa yang berdakwah? Ya kita semua. Jadi tugas dakwah ini bukan tugas saya. Bukan tugasnya saya aja sebagai ustaz. Antum sekalian atau masuk ahwal ini berkewajiban untuk dakwah. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan. Setiap ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Setiap kita mencegah kepada kemungkaran adalah dakwah. Jadi Anda tidak perlu nunggu ustaz. Tidak perlu harus naik mimbar supaya Anda dakwah. Yang penting Anda kuasai ilmunya, Anda belajar, Anda pahami, Anda amalkan, Anda sampaikan. Maka itu adalah dakwah. Asal katanya dakwah. Ilmunya begini, mengajak. Mengajak kepada apa? Ajakan kepada setiap kebaikan. Kebaikan dalam definisi apa? Ya apa yang dikatakan Allah baik itulah kebaikan. Dan apa yang Allah katakan buruk itulah keburukan. Ya. Jadi dengan begitulah kita insya Allah akan menjadi muslim yang bertakwa. Jadi sebagaimana tadi Al-Fakir sampaikan bahwa takwa itu adalah kunci masuk surga. Begitu kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka kalau ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, maka tidak lain itulah merupakan takwa. Jadi kalau kita di dalam hidup ini yang punya jabatan, harta, mobil, kendaraan, ilmu, anak, istri, dan apapun yang kita miliki di seluruh dunia ini, semestinya itu semua kita pakai untuk mencapai bagaimana agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Segala potensi yang kita miliki, kita pakailah itu untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa satu-satunya yang dapat menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Apa itu? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana jabatan, harta, anak, istri, ilmu itu semuanya kita pakai untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Malah kita korbankan takwa untuk meraih jabatan. Kita korbankan anak, istri, ilmu, ya, untuk malah justru meraih apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana jabatan, anak, istri, ilmu itu kita pakai semua untuk bagaimana itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambah tinggi jabatan, bertambah tinggi ketakwaan. Bertambah harta, bertambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah kebaikan. Ya. Jadi begitu. Semakin Allah tambah nikmat di depan kita, semakin kita mendapatkan kemuliaan, maka semua itu seharusnya justru membuat kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak hari ini kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang semua dia di dalam hidupnya bertambah, tetapi bertambahnya jabatan, bertambahnya harta, bertambahnya ilmu, bertambahnya anak, bertambahnya istri, itu bukan menjadikan dia semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru membuat semua itu dia semakin jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Walau anna ahlal qur'ana wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'ahsnahum bima kanu yaksibun." Dan artinya Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qur'ana wattaqu", andai penduduk satu negeri beriman, kata Allah. Ya. Walau anna ahlal qur'ana wattaqu, andai penduduk satu negeri itu beriman, la fatahna 'alaihim barakah,
niscaya kami bukakan bagi mereka apa itu barokah minas samawati wal ardh. Barokah dari mana? Dari seluruh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan berkah. Silakan jamaah sekalian tunjuk sembarang arah. Mau tunjuk arah mana saja. Kalau tidak itu langit, pasti itu bumi. Dan semua keberkahan yang Allah janjikan di dalam ayat itu akan Allah berikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Makanya takwa ini bukan hanya urusan individu, tetapi bagaimana kita juga menjadi masyarakat yang bertakwa. Bagaimana juga negeri ini menjadi negeri yang bertakwa. Karena jelas Allah mengatakan di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai penduduk satu negeri beriman, kata Allah, niscaya akan kami berikan keberkahan baginya. Dari mana keberkahan itu? Dari seluruh penjuru, baik di langit maupun di bumi. Allah akan turunkan keberkahan itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan definisi barokah atau berkah adalah ziyadatul khair. Bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah bertambahnya kebaikan. Banyak di sekeliling kita yang tadi saya katakan, dia banyak bertambah harta, bertambah jabatan, tetapi tidak membuat dia semakin baik. Tidak membuat dia semakin mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru seluruh yang bertambah itu justru malah menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat banyak harta, banyak naik jabatan, bertambah ilmu, tetapi tidak semakin membuat dia bertambah ketakwaan. Justru malah semua yang bertambah itu semakin menjauhkan dia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta yang diperoleh tidak berkah. Kenapa? Karena hartanya tidak membuat dia menambah kebaikan amal soleh. Semakin tinggi jabatannya, bukan semakin membuat dia menjadi semakin bertakwa, tetapi justru semakin menjauhkan dia dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seseorang itu tidak mendapatkan berkah. Karena berkah itu kata para ulama adalah ziyadatul khair, dengan bertambahnya kebaikan. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman mungkin menyaksikan atau melihat video yang viral, video Hotman Paris, jamaah nonton itu, apa kata dia? Saya sudah berbulan-bulan di Bali, bikin rumah, punya ini, punya itu, bersama cewek cantik hari ini, besok ada lagi yang lebih cantik, besok ada lagi, dan segala macam. Ternyata saya tidak bahagia, kata Hotman Paris. Ternyata apa yang saya punya ini semua tidak membuat hidup saya semakin bahagia. Sampai dia mengatakan, di mana itu bahagia? Sampai dia mengatakan, apa perlu saya menjadi seorang biksu? Apa perlu saya harus menjadi rabi untuk menemukan yang namanya makna bahagia di dalam hidup? Artinya apa? Semua kekayaan, semua harta, semua jabatan, semua keterkenalan yang dia miliki itu ternyata tidak membuat Hotman Paris itu bahagia. Justru malah semakin dia membuat gelisah, semakin dia tidak tidur. Ada juga kemarin yang lagi viral, sekarang sudah menjadi pendakwah, ya kan? Oh, Denny Slip, ya, seorang bos kasino judi, sudah hijrah. Ternyata Pak, mobil miliaran, harta berlimpah, uang banyak, tidak membuat seseorang itu menjadi bahagia. Justru malah terasa hambar di dalam hidupnya. Maka penting bagi kita untuk memaknai apa sih kebahagiaan bagi seorang muslim itu. Kebahagiaan bagi seorang muslim itu tentunya adalah sebagai hamba yang bertakwa, yaitu dia bangun di pagi hari, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan melalui lisannya Aisyah, apa kata Rasulullah? Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, atau kita kenal dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau kita melakukan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, Allah kasih kita dunia dan seluruh isinya. Bayangkan jemaah, seluruh dunia dan isi Allah kasih bagi kita. Siapa yang lebih kaya hari ini?
yang hari ini hidupnya adalah yang paling bahagia, itulah seorang muslim yang bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Mereka orang bahagia. Kenapa? Karena Allah kasih dunia ini dan seluruh isinya. Kapan itu? Dia di hidup nanti, gak di sini, tapi di akhirat Allah kasih dunia dan seluruh isinya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, besok kalau bangun pagi saya kasih mobil Pajero, kita pasti mau bangun pagi demi mobil Pajero itu. Atau kalau ada orang mengatakan, besok kalau Anda bangun pagi, kalau antum anti bangun pagi, besok saya kasih uang 8 miliar, itu pasti kita mau berlelah-lelah untuk berjaga bangun pagi. Dan ini Allah kasih yang lebih dari itu. Ada yang ngasih dunia dan seluruh isinya. Masa kita tidak mau bangun subuh 2 rakaat sholat sunnah fajar? Maka kebahagiaan bagi seorang muslim adalah seseorang yang bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum fajar. Bayangkan jemaah, itu sholat sunnahnya saja Allah kasih begitu. Bagaimana kalau seorang itu sholat subuh berjamaah di masjid? Sholat sunnahnya saja sudah Allah kasih dunia dan seluruh isinya. Bagaimana kalau seorang sholat subuhnya di masjid? Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya, dan laksanakanlah sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Siapa yang mendoakan kita yang sholat subuh? Disaksikan oleh ribuan malaikat. Ribuan malaikat mendoakan kita. Malaikat yang mana? Malaikat yang bergantian menjaga siang dan malam. Mereka lah yang mendoakan seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid. Kalau sunnahnya saja sudah Allah kasih dengan dunia, bagaimana dengan sholat subuh? Tentu lebih daripada itu. Itu kalau 1 kali. 10 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 10 kali dunia dan seluruh isinya. 100 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 100 kali dunia dan seluruh isinya Allah berikan kita. Siapa yang lebih kaya? Seorang muslim yang sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kalah Bill Gates, kalah Mark Zuckerberg, ya, kalah orang-orang terkaya di dunia. Maka muslim yang berbahagia adalah seorang yang dia bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Masih orang muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting bagi kita untuk bertakwa agar Allah memberikan kita keberkahan. Mari kita lihat Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan Allah keberkahan. Apa kita bacakan tadi ketika kita sholat? Kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Sebagaimana keberkahan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keberkahan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail? Allah berikan keberkahan yang melimpah ruah karena ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keberkahan itu? Kita hari ini melihat di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Apa itu? Air Zam-Zam yang tidak pernah mengalir sudah lebih dari 3.500 tahun. Itulah kalau seorang mukmin bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan yang tidak putus-putusnya. Allah memberikan rezeki, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah memberikan rezeki, itu tak hitung-hitung. Allah memberikan rezeki tak terbatas bagi seorang hamba yang bertakwa, dan keberkahan itu sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Itulah efek dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Allah akan berikan keberkahan tanpa batas dari seluruh penjuru langit dan bumi bagi mereka yang mau bertakwa. Jadi takwa ini bukan hanya urusan individu. Kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat kita ini menjadi bertakwa. Bagaimana masyarakat, ya, dari kantor perpajakan ini juga menjadi pegawai-pegawai yang bertakwa. Karena dengan
itulah kita akan memperoleh keberkahan yang tanpa batas sebagaimana kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan keberkahan yang sampai hari ini 3.500 tahun sampai hari ini. Tak putus-putus keberkahan itu, air Zam-Zam itu. Hari ini sampai hari kiamat nanti masih mengalir kebaikan dari hasil ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165 Allah mengatakan Rasulullah mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang artinya jemaah sekalian, Rasulullah mubasyirina wa munzirina. Rasul itu adalah pemberi kabar gembira. Rasul itu memberi kita kabar gembira apa? Bagi orang-orang yang bertakwa Allah menjaminkan surga bagi mereka. Surga jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah jaminan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba yang bertakwa. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nikmat yang paling besar bagi seorang hamba yang diperoleh melainkan daripada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, apalagi nikmat yang lebih besar daripada surga? Tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang diperoleh seorang hamba yang lebih besar daripada memperoleh surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan bagi seorang muslim yang bertakwa. Maka bagaimana kita akan menjadi bertakwa? Bagaimana seluruh kehidupan kita ini, potensi yang kita miliki, kita gunakan untuk kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang sebaliknya. Jadi Rasul itu adalah mubasyirina, mereka memberi kabar gembira dengan apa? Dengan surga, wa munzirina, dan mereka memberi peringatan dengan ancaman neraka bagi orang-orang yang tidak mau bertakwa. Itulah makna an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka orang-orang yang bertakwa yang diganjar oleh Allah dengan surga. Itulah nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Dan tentunya di dalam kehidupan ini, di dalam menempuh jalan ihdinas siratal mustaqim ini tidaklah mudah. Tentu kita mendapatkan godaan harta, jabatan, tahta, wanita, dan berbagai macam godaan kita hadapi di dunia ini. Berbagai macam ujian, cobaan kita hadapi di dalam menempuh ihdinas siratal mustaqim. Tetapi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan ancaman api neraka yang membakar, insya Allah kita akan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di neraka Allah katakan, bukankah di neraka Rasulullah SAW sampaikan bahwa siksa yang paling ringan di neraka itu apa? Yaitu Allah pakaikan 2 sandal dari api yang terbuat dari besi, yang besi itu sangat panas. Saking panasnya sandal itu sampai membuat otak seseorang itu meleleh. Bayangkan jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah seringan-ringannya siksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak sanggup, maka marilah kita bertakwa. Kalau kita bayangkan seandainya jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun panasnya aspal di jalan itu, betapapun panasnya padang pasir yang tandus di Timur Tengah itu, kalau kita injak panasnya aspal itu, panasnya padang pasir itu belum sanggup membuat otak kita mendidih dan meleleh. Seberapapun panasnya itu, paling-paling panasnya padang pasir dan aspal itu cuma membuat kaki kita melepuh. Itu. Tetapi coba itu siksa yang paling ringan di neraka itu, memakai sandal yang terbuat dari api, yang sandal itu kalau kita pakai sampai membuat otak kita meleleh. Bayangkan, bukan cuma melepuh, tapi otak kita mendidih dan meleleh dikarenakan hebatnya siksaan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itulah ancaman bagi seorang hamba yang tidak mau bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Di mana itu? Itulah terdapat di Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebentar lagi kita Ramadan.
Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita hari ini, terutama ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebutkan sebagai Syahrul Hurum. Apa itu Syahrul Hurum? Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang disebut Syahrul Hurum: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di Rajab ini, kalau ada seseorang berbuat dosa, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Maka jaga agar jangan kita sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat di bulan Rajab, Allah kasih 2 kali lipat dosa baginya. Dan siapa yang mau bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, Allah balas 2 kali lipat pahala dari yang biasanya. Itulah keistimewaan daripada bulan Rajab. Dulu para ulama, para pemimpin kita di zaman keemasan Islam, mereka kalau bulan Rajab, bahkan kalau ada orang yang mau dijatuhkan sanksi hukuman, itu ditunda. Kenapa? Karena menghormati kemuliaan daripada bulan Rajab. Oleh karena itu, mari kita beramal soleh di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Kalau ada puasa-puasa kita yang masih tertinggal, inilah saatnya kita untuk menggodok sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Kemudian juga di Rajab ini kita adalah juga bulannya Isra wal Mi'raj, yaitu di mana Rasulullah SAW kita cintakan, yang kita cintai itu Allah hibur dengan dengan Isra dan Mi'raj. Allah perjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat sampai ke langit yang ke-7, kemudian kepada Sidratil Muntaha. Kemudian di sana Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW di kala duka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedih, hiburannya tidak usah jauh-jauh. Hiburannya tidak usah ke kafe. Hiburannya tidak usah, healingnya tidak usah pakai narkoba, tidak usah. Healingnya kita wasta'il bisabri wassalah. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini adalah hiburannya seorang muslim. Rasulullah SAW dulu kalau mau menegakkan sholat, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, hibur kami dengan sholat." Artinya apa? Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk memandangkan azan, bahwa sholat ini adalah hiburannya kaum muslimin. Kalau kita sedang gundah, kalau kita sedang dalam masalah, solusinya bagi kita adalah sholat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hamba bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i jada'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada. Maka kalau kita ingin sesuatu, kalau kita butuh sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah sekalian, ada orang mengatakan, "Oh, itu mustahil." Itu mereka yang mengatakan. Tapi Allah mengatakan, "Ija'aroda say'an ayakula lahu kun fayakun." Kalau Allah ingin berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah itu. Jadi tidak usah khawatir seberat apapun masalah kita di dalam kehidupan ini, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan dengan sabar dan sholat itu kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian Rasulullah membasirina mundirina li'anna yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Jadi Rasul itu Allah utus, Nabi itu Allah utus agar apa? Agar ketika kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk mengatakan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, "Ya Allah, saya tidak tahu." Inilah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 195. Rasulullah mubasyirin wa munzirin dari Allah yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Supaya tidak ada alasan untuk manusia untuk mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya tidak tahu." Itulah kenapa panitia hari ini atau Badan Kemakmuran masjid kita ini mengadakan kajian. Kenapa? Supaya kita bisa mempunyai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan ayat-ayatnya. Sungguh telah aku sampaikan perintahmu, maka ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mubasir yang menjadikan yang Allah yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Itulah kenapa Allah mengutus nabi, Allah mengutus rasul, Allah menurunkan wahyu. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Allah tidak hanya menciptakan bulan, bintang, matahari. Allah tidak hanya menciptakan udara gratis. Allah tidak hanya sekedar menciptakan kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga menurunkan wahyu sebagai panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Itulah
makna ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad, wa hadainahu najdain, dan telah kami tunjukkan jalan kebaikan, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bukankah telah kuutus rasulku, bukankah telah kusampaikan ayat-ayatku? Maka tidak ada kelak bagi kita alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ya Allah saya tidak tahu. Itulah makna ayat ini. Oleh karena itu kalau nanti ada orang dimasukkan Allah ke neraka jahanam, itu bukanlah karena Allah ingin memasukkan dia ke neraka, tetapi Allah memasukkan dia ke neraka jahanam itu tidak lain dan tidak bukan dia akibatkan dari perbuatan dia sendiri. Maka Allah akan berkata, kalau bukankah telah kutus rasulku, bukankah telah kutus nabiku, bukankah telah kusampaikan ayat-ayatku, masih kamu bilang tidak mengerti, masih kamu bilang tidak paham, salahmu sendiri. Oleh karena itu penting kita berilmu sebelum beramal. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita penting belajar. Maka bersyukurlah kita jaga majelis ini. Kita jaga kajian ini walaupun mungkin tidak seberapa. Mudah-mudahan kita doakan semua jamaah yang hadir di sini ataupun teman-teman yang belum tergerak hatinya untuk datang menghadiri majelis ini, kita doakan semoga Allah bukakan hidayah bagi mereka. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka, ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta 17 kali sehari semalam minimal. Inilah yang terpenting bagi kita. Apa itu? Petunjuk kepada jalan yang lurus, dan petunjuk itu hanya akan kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah petunjuk itu. Kalau kita salah jalan, kalau kita pergi ke satu tempat yang tempat itu mungkin kita tidak tahu mana arah dan jalan, maka yang kita lihat adalah petunjuk. Maka apa petunjuk kita di dalam kehidupan ini? Inilah Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, teman-teman sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya dengan membacanya saja. Tetapi setelah kita baca, kita pahami juga ayat per ayatnya. Kita tadabburi isinya, kemudian setelah kita tadabburi, kita amalkan. Karena kita tidak ingin seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Apa kata Rasulullah SAW? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku ini telah mengabaikan Al-Qur'an. Siapa orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an? Dijelaskan di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa orang yang mengabaikan Al-Qur'an adalah orang yang tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami isi Al-Quran, dan juga tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Dan saya yakin kita yang ada di sini tidak mau tergolong sebagai orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Karena menurut survei terbaru, hampir 52% penduduk Indonesia tidak bisa baca tulis Quran. Bayangkan, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita hidayah untuk bisa membaca Quran. Maka kalau ada anak-anak kita di rumah, bagi sudah berkeluarga, ajari, didik mereka Quran, sekolahkan mereka, masukkan mereka ke sekolah-sekolah tahfiz, agar mereka tidak termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Kalau ada di antara jamaah ini yang masih terbata-bata membaca Quran, maka belajarlah. Belajar, pahami isinya, perjuangkan, amalkan apa yang ada dalam Quran. Insya Allah dengan begitulah kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini bisa kita amalkan, terutama kita sudah berada di bulan Rajab, dan insya Allah Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita untuk sampai di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.